Pelatih Hansi Flick tetap memiliki satu kekhawatiran utama tentang timnya, yaitu efektivitas dalam menyelesaikan peluang menjadi gol. Gaya kepemimpinan unik Hansi Flick dinilai memberikan dampak sangat positif bagi skuad Blaugrana musim ini. Barca dipastikan masih tanpa Rafinha saat menghadapi Mallorca di ajang La Liga akhir pekan ini. Dari bursa transfer, klub dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran sebesar 80 juta euro untuk mendatangkan bek tengah Serie A Alessandro Bastoni dari Inter Milan pada bursa transfer mendatang. Selain itu, klub kembali dikaitkan dengan perburuan bek kelas dunia, kali ini untuk mendapatkan jasa pemain bertahan pemenang Piala Dunia yang kini bermain di Premier League. Serta keputusan besar terkait masa depan Marcus Rashford dengan status pinjaman senilai 30 juta euro untuk membuat transfer tersebut permanen dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 6 Februari 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca terbaru berikutnya. Pelatih Hansi Flick tetap memiliki satu kekhawatiran utama tentang timnya, yaitu efektivitas dalam menyelesaikan peluang menjadi gol. Barcelona sejauh ini tampil impresif. Mereka sudah memenangkan Piala Super Spanyol, berada di semifinal Copa del Rey, memimpin klasemen La Liga, dan berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions UEFA dari posisi yang tak terduga. Namun, di balik semua itu, Flick mengakui masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Menurut laporan, masalah utama yang dikhawatirkan Flick adalah rendahnya konversi peluang menjadi gol, meskipun tim menciptakan banyak kesempatan. Ia menyoroti situasi di beberapa pertandingan terakhir, di mana Barcelona menguasai permainan dan menghasilkan angka XG, expected goals, yang tinggi, namun jumlah gol yang tercipta jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami memiliki banyak peluang, dan meskipun saya bangga karena kami berban setiap 3 hari, kami harus lebih baik dalam menyelesaikan serangan, ujar Flick usai laga Copa del Rey melawan Albacete. Contohnya, dalam beberapa pertandingan terbaru, Barcelona mencatatkan XG gabungan besar, namun hanya mampu mencetak kira-kira setengah dari gol yang diperkirakan oleh statistik, menunjukkan ketidakmampuan tim dalam memaksimalkan peluang yang mereka hasilkan. Hal ini menjadi fokus penting bagi Flick menjelang pertandingan-pertandingan besar berikutnya, khususnya saat Barca mengincar gelar ganda domestik dan melangkah jauh di kompetisi Eropa. Menurut laporan, pendekatan seperti ayah yang diterapkan Flick kepada para pemainnya menjadi kunci utama dalam membangun solidaritas dan loyalitas tim di ruang ganti. Para pemain bahkan menunjukkan kedekatan emosional yang kuat dengannya. Contoh paling jelas terlihat saat Kapten Ronald Araujo berlari dan memeluk Flick usai mencetak gol penting ke gawang Albacete, momen yang mencerminkan hubungan personal antara pelatih dan pemain. Flick tidak hanya fokus pada aspek taktik dan fisik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan mental pemain. Ia sukses membantu Araujo kembali ke performa terbaiknya setelah sempat mengalami masalah kesehatan mental, serta menjadi sosok pelindung bagi talenta muda seperti Lamine Yamal dari tekanan media dan tuntutan eksternal. Menurut Mundo Deportivo, gaya manajemen yang humanis ini kini dipandang sebagai masterclass dalam membina pemain, tak hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai individu. Flick pernah menekankan filosofi yang ia pegang, bahwa ego dapat membunuh kesuksesan, menandakan bahwa kerjasama tim dan kedekatan manusiawi adalah prioritasnya. Pendekatan ini juga terlihat dalam perlakuannya terhadap pemain yang mengalami cedera atau masa sulit. Ia mengunjungi Gavi di rumah sakit dan tetap menjalin komunikasi intens dengan Marc Bernal saat sang defender menjalani pemulihan setelah cedera lutut serius. Tak hanya itu, Flick juga berhasil menjaga stabilitas pemain di tengah minat klub lain. Misalnya, Fermin Lopez dipertahankan meski ada tawaran menarik dari Chelsea, dan ia meyakinkan bek Eric Garcia untuk tetap bertahan di Barcelona meski diminati klub lain. Secara keseluruhan, atmosfer di Barcelona saat ini menggambarkan sebuah keluarga besar yang solid, di mana pemain merasa dihargai secara profesional maupun pribadi, sesuatu yang dianggap tak ternilai dalam tantangan kompetitif musim panjang ini. FC Barcelona dipastikan akan tanpa salah satu pemain sayap pentingnya, Rafinha, saat menghadapi Mallorca di ajang La Liga akhir pekan ini. Sang winger tidak akan bermain dan diproyeksikan akan kembali saat semifinal Copa del Rey pekan depan.
Rafinha sedang mengalami kelebihan beban otot pada aduktor kaki kanan, sehingga tim medis klub memutuskan untuk menjaga kondisi sang pemain dengan tidak memaksakan turun di laga menghadapi Mallorca. Hal ini juga membuatnya absen dalam laga sebelumnya di Copa del Rey saat Barcelona menghadapi Albacete. Rencana Barcelona adalah memastikan Rafinha benar-benar pulih sepenuhnya untuk menghadapi leg pertama semifinal Copa del Rey, yang menjadi target tim musim ini mengingat kompetisi tersebut merupakan salah satu dari tujuan utama mereka. Selain Rafinha, beberapa pemain lain juga masih dalam monitoring kondisi atau pemulihan, termasuk Pedri dan Andreas Christensen. Sementara Gavi berada di fase akhir pemulihan setelah menjalani operasi dan diperkirakan akan kembali dalam beberapa minggu mendatang. Kondisi ini membuat pelatih Hansi Flick harus mengandalkan kedalaman skuad untuk laga Mallorca, sekaligus terus mengelola beban fisik para pemain utama jelang pertandingan-pertandingan krusial berikutnya. Menurut laporan dari Vicakes, Barca menjadikan Bastoni sebagai prioritas utama dalam rencana memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Barca telah mengamati performa sang pemain selama berbulan-bulan dan menilai dia sebagai sosok ideal untuk menjadi pilar baru di belakang dalam beberapa tahun ke depan. Negosiasi antara Barcelona dengan perwakilan Bastoni dikabarkan berjalan secara tertutup, dengan tujuan menghindari spekulasi media yang bisa menaikkan harga transfer. Bahkan, ada indikasi bahwa sudah terjadi kesepakatan prinsip secara lisan antara Barca dengan agen pemain mengenai kemungkinan transfer tersebut. Kontrak Bastoni bersama Inter Milan masih berlaku hingga tahun 2028, sehingga klub Serie A itu tidak berada di bawah tekanan finansial untuk melepas sang pemain. Namun, Bastoni sendiri dikabarkan tertarik dengan tantangan baru di Spanyol dan melihat peluang bergabung dengan proyek Barcelona sebagai hal yang menarik. Di atas lapangan, Bastoni dikenal sebagai salah satu bek terbaik di Serie A. Ia kuat dalam duel, nyaman ketika membawa bola, dan juga menjadi ancaman saat situasi bola mati. Kualitas yang sangat sesuai dengan gaya permainan Barcelona. Manajemen Barca optimis bahwa keinginan sang pemain untuk bergabung bisa menjadi faktor penting dalam pembicaraan ini, terutama jika tawaran finansial yang signifikan diajukan ke kubu Inter. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Barcelona berpotensi mengamankan salah satu bek tengah kunci yang mampu memperkuat lini belakang mereka untuk jangka panjang. Menurut laporan dari Barca Universal, Barcelona tengah mempertimbangkan opsi defensif baru guna memperkuat lini belakang mereka yang masih dinilai kurang berpengalaman setelah kepergian beberapa sosok senior musim lalu. Salah satu nama yang kini muncul kuat dalam radar klub adalah Cristian Romero, kapten Tottenham Hotspur dan bek bertahan asal Argentina yang juga pernah meraih trofi Piala Dunia. Romero, yang berusia 27 tahun, mencatat performa mengesankan musim ini di Liga Inggris bersama Spurs dengan catatan 4 gol dan 1 assist serta statistik pertahanan yang solid di setiap penampilannya. Hal yang menjadi alasan mengapa Barcelona serius menjajaki peluang mendatangkannya. Sumber media Inggris menyebutkan bahwa Romero telah memutuskan untuk meninggalkan Tottenham pada akhir musim ini karena adanya gesekan internal di klub tersebut. Ketertarikan Barcelona pun semakin menguat setelah sebelumnya sang pemain sempat dikaitkan dengan klub lain di Spanyol. Namun, Barcelona belum membuat langkah resmi dalam negosiasi, terutama mengingat kontrak Romero bersama Tottenham berjalan hingga tahun 2029. Klub akan mempertimbangkan kemampuan finansial mereka agar tawaran bisa mengatasi nilai pasar yang tinggi dan meyakinkan klub Inggris untuk melepas pemainnya. Kehadiran bek senior seperti Romero dipandang sebagai solusi bagi Barca untuk menambah kepemimpinan dan pengalaman di lini pertahanan, sesuatu yang dianggap kurang sejak kepergian bek veteran sebelumnya. Barca kini siap membayar 30 juta euro untuk membuat transfer Marcus Rashford permanen dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Keputusan ini muncul setelah performa impresifnya sejak kedatangannya musim ini, termasuk kontribusi gol dan assist yang signifikan dalam berbagai kompetisi. Sebelumnya, Barca sempat ragu dan mempertimbangkan untuk bernegosiasi menurunkan biaya transfer atau mencari struktur pembayaran alternatif karena opsi tebus senilai 30 juta euro dianggap tinggi dalam kondisi keuangan klub saat ini. Namun, laporan terakhir dari media mengatakan bahwa manajemen Barcelona kini menilai jumlah tersebut adalah harga yang sesuai untuk kualitas pemain, sehingga mereka berniat mengaktifkan klausul tersebut dan menyegel kepindahan permanen Rashford. Jika transfer ini berjalan
berjalan sesuai rencana, Rashford akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Barcelona setelah masa peminjaman berakhir, memperkuat lini depan klub untuk jangka menengah. Itulah rangkaian kabar terbaru dari Barcelona per 6 Februari 2026. Mulai dari pergerakan transfer, pendekatan kepelatihan Hansi Flick, hingga kondisi terkini skuad jelang laga penting. Blaugrana terus bersiap menghadapi tantangan musim ini dengan ambisi besar di semua kompetisi. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini untuk update Barca terbaru berikutnya. Visca Barca.